Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan hal yang tidak ada manfaatnya. Ada pelajaran yang sangat penting yang kita ambil dari hadis ini, yang menjadi tolak ukur kehidupan kita. Jadi berdasarkan hadis ini, kita bisa melihat Islam kita ini sudah bagus atau belum. Mas yang itu bisa mencari Islam kita kolah elok atau alun, atau masih perlu untuk dibenahi. Dari mana taunya? Lihatlah dari keseharian kita. Apakah lebih banyak dihabiskan untuk yang bermanfaat atau lebih banyak dihabiskan untuk yang sia-sia? Kalau kita masih gemar menghabiskan waktu untuk yang sia-sia, Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Walhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza faraghta fansab. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sedang jemaah salat subuh Masjid Jami' Sabbih Isma Masjid Jami' Hasanuddin Sabbih Isma Rabbikal A'la yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Sampai hari ini Allah masih jadikan kita istiqamah, konsisten melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid, menghabiskan waktu kita untuk yang disenangi Allah, untuk yang sebagaimana yang Allah kehendaki. Di tengah gonjang-ganjing negara kita yang sedang dalam keadaan rusuh, maka kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa tuntun kita dalam kebaikan. Allah jauhkan kita dari kerusakan-kerusakan dan Allah selamatkan negeri kita dari kehancuran. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Sabbih Isma dan jajarannya, yang terhormat para tokoh masyarakat, Tengku Tigo Sajarangan, Bini Mama, Alim Ulama Cadia Pandai, Kapai Tampe Batanyo, Kapulang Tampe Kababarito. Yang terhormat ustadz-ustadz kita yang senantiasa mendampingi dan mengimami salat-salat kita, umumnya kepada seluruh jemaah, tidak disebut nama dan gelar, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat satunya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang mulia, kita lanjutkan bahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang kita sudah memasuki hadis yang ke-12 dari 42 hadis di dalam kitab tersebut. Hadis yang ke-12 ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda kesempurnaan Islam seseorang
ia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, derajat hadisnya hadis hasan. Bapak Ibu yang mulia, hadis yang kita bacakan barusan sangat pendek sekali, tetapi memiliki bobot yang luar biasa. Inilah salah satu daripada keistimewaan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diberikan oleh Allah yang disebut sebagai jawami'ul kalam, kalimat-kalimat yang ringkas. Jadi Nabi kita tuh Bapak Ibu, itu kalimat-kalimat beliau ringkas, singkat, padat. Kalau kita cari dari hadis-hadis sebelumnya pun, yang membuat hadis itu panjang kan kronologinya. Ada seorang sahabat datang lalu bertanya kepada Rasulullah, ada yang melakukan ini. Tapi pas bagian hadis nabinya itu singkat, ringkas, padat. Namun walaupun kalimat beliau ringkas, maknanya sangat dalam, bobotnya tinggi. Kalau ditelaah, kalau dikaji, bisa membuat kitab Bapak Ibu, bisa membuat satu buku, ya kan? Nah, inilah keistimewaan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang sangat bijak dan lisan beliau itu penuh berkah, sehingga yang keluar dari mulut beliau itu hanya yang manfaat saja. Bapak Ibu, jadi kata Nabi, di antara tanda kesempurnaan Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan hal yang tidak ada manfaatnya. Ada pelajaran yang sangat penting yang kita ambil dari hadis ini, yang menjadi tolak ukur kehidupan kita. Jadi berdasarkan hadis ini, kita bisa melihat Islam kita ini sudah bagus atau belum. Masyang gitu bisa mencari Islam kita kolah elok atau alun, atau masih perlu untuk dibenahi. Dari mana tahunya? Lihatlah dari keseharian kita. Apakah lebih banyak dihabiskan untuk yang bermanfaat atau lebih banyak dihabiskan untuk yang sia-sia? Kalau kita masih gemar menghabiskan waktu untuk yang sia-sia, duduk di tempat yang tidak ada manfaatnya, menonton sesuatu yang tidak ada manfaatnya, habis waktu kita, umur kita, uang kita bahkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, padahal berarti Islam kita masih belum sebaik itu. Sebab orang muslim yang sejati itu Bapak Ibu, orang mukmin yang sejati itu, dia akan menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Kenapa begitu? Sebab dia sadar setiap detik umurnya berkurang. Ini suatu keniscayaan yang tidak bisa kita pungkiri. Setiap detik umur kita berkurang. Mau kita duduk atau berdiri, mau kita bergerak atau diam, apa saja yang kita karajokan di dunia Bapak Ibu, dan umur tetap saja berkurang. Dan kemanapun kita pergi, sebenarnya kita sedang berjalan menuju lubang kubur kita sendiri. Nio ke Eropa gitu, nio ke Amerika, ke Saudi, ke Jepang, atau kemanapun, sebenarnya kita sedang OTW ke lubang kubur gitu Bapak Ibu. Yang hanya Allah yang tahu di bumi mana kita nanti akan meninggal. Tapi kau sedang perjalanan gini, tidak bisa kita mengelak dari itu. Maka orang muslim yang sejati itu menyadari betapa pentingnya waktu dia, betapa pentingnya energi yang dia punya, betapa pentingnya apa yang dia miliki berharga, ya. Sebab dia hanya sebentar saja, Bapak. Selamat yang sebentar ini, selamat selama-lamanya di akhirat. Gagal yang sebentar ini, yang 60 tahun ini, maka gagal pula selama-lamanya di akhirat.
Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian pelajaran yang kita ambil dari hadis ini, bahwasanya hal yang tidak bermanfaat itu banyak, dan umumnya dia adalah hal-hal yang bersifat dunia. Nah, Bapak Ibu, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, seandainya dunia ini ada nilainya di sisi Allah walaupun senilai sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum orang kafir. Hadis sahih. Artinya apa Bapak Ibu? Bahkan dibandingkan dengan sayap nyamuk, dunia ini tidak lebih berharga. Tidak ada nilai dunia di mata Allah, sangat hina, bahkan tidak lebih berharga daripada sayap nyamuk. Pernah Nabi melihat ada bangkai seekor kambing, lalu Nabi bertanya kepada sahabat, ya, bagaimana tentang seekor kambing itu? Ya, dia hina, tidak ada lagi nilainya, sudah mati. Maka Nabi mengatakan, di sisi Allah dunia itu lebih hina daripada bangkai seekor kambing. Nah, sementara itulah yang dikaja-kaja oleh manusia Bapak Ibu, yang sampai mengorbankan waktunya, sampai mengorbankan kehormatannya, nama baiknya, ya, serta mengorbankan waktunya yang berharga, ditukarnya dunia dengan akhirat. Nah, jadi akhiratnya justru dia pakai untuk mengajar dunia, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis yang menjadi motivasi bagi kita. Nabi SAW bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Nanti pada hari kiamat akan didatangkan seorang penduduk dunia yang merupakan orang yang akan masuk neraka. Fayusbagu finnari sibghah. Lalu dicelupkan dia ke dalam neraka sekali celup. Tsumma yuqal, lalu ditanyakan kepadanya, ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qad? Wahai anak Adam, pernahkah engkau mendapati kebaikan dalam hidupmu? Atau melihat kebaikan dalam hidupmu, atau merasakan kebaikan? Pernahkah, kata Allah? Alah salamu itu hidup di dunia Bapak Ibu puluhan tahun, dia hidup dalam kenikmatan dunia. Fayaqul la wallah ya Rabb. Ya. Orang itu pun berkata, tidak ya Allah, demi engkau tidak pernah aku melihat kebaikan sedikit pun dalam hidupku. Dia adalah orang yang paling senang hidupnya di dunia dan lalai daripada mengingat Allah, dicelupkan ke neraka sekali celup, lupa dengan kehidupan dunia yang sudah bertahun-tahun kenikmatan yang dia rasakan, lupa dalam sekejap, sekali celup saja. Sibogotan sekali celup. Wa yu'ta bi asyaddin nas bu'san fid dunya min ahlil jannah. Lalu didatangkan pula manusia yang paling sengsara hidupnya di dunia, namun dia termasuk penduduk surga. Kemudian ditanyakan kepadanya, fayuqal ya ibna Adam, hal ra'aita bu'san qad? Hal marra bika syiddatu qad? Wahai anak Adam, pernahkah kamu merasakan penderitaan dalam hidupmu? Fayusbahu subghatan fil jannah, dicelupkan dia ke dalam surga. Nah, tadi dicelupkan ke neraka, sekarang dicelupkan ke dalam surga. Padahal dia orang yang paling sengsara hidupnya di dunia. Lalu ditanyakan, pernahkah kamu melihat kebaikan dalam hidupmu? Pernahkah kamu merasakan penderitaan? Pernahkah kamu sengsara dalam hidupmu? Maka orang tadi mengatakan, la wallahi ya Rabb, ma marra bi bu'sun qad wa la ra'aitu syiddatan qad. Wahai Tuhan, tidak pernah aku melihat keburukan dalam hidupku dan tidak pernah aku merasakan keburukan dalam hidupku.
Orang yang paling sengsara hidupnya di dunia dicelupkan di surga sekali celupan, maka hilanglah semua penderitaan yang pernah dia rasakan. Bapak Ibu yang mulia, makanya memang dunia ini kesenangan yang menipu. Berkali-kali Allah ingatkan kepada kita dalam Al-Quran, tidak lebih berharga daripada sayap nyamuk, tidak ada manfaatnya. Maka sudah sepatutnya akhirat menjadi prioritas utama kita. Nah, Allah menyampaikan dalam Al-Quran surah Al-Insyirah, surah Alam Nashrah ayat yang keberapa? Yang ke-7. Fa'idha faraghta fansabir. Maka setelah kamu mengerjakan suatu kebaikan, ya, suatu pekerjaan, maka kerjakanlah pekerjaan yang lain. Nah, setelah selesai dalam suatu urusan, kerjakan yang lain. Begitu terus. Nah, selesai kok kerajuan yang lain. Nah, selesai kok kerajuan yang lain. Begitu terus, sibukkan diri kita dalam kebaikan. Jangan sampai waktu kita terbuang untuk sesuatu yang buruk. Nah, Bapak Ibu, kita kan tidak tahu gini, apa yang sudah kita kerjakan, bagaimana nanti di sisi Allah perhitungannya. Nah, maka jangan sampai kita sampai di momen itu di mana Allah sampaikan di Al-Quran surah Al-Fajr ayat 23. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu barulah manusia sadar, insyaf. Nah, barulah dia melihat bagaimana konsekuensi perbuatannya di dunia, bagaimana dia menyia-nyiakan waktunya, baru nampak, baru menyesal. Akan tetapi wa anna lahu dzikra, namun tidak ada guna penyesalan itu. Nasi sudah menjadi bubur, semua sudah terlambat. Nah, maka terimalah apa yang sudah Allah tetapkan baginya disebabkan amal perbuatannya. Bapak Ibu yang mulia, maka kesimpulannya adalah jadikan energi kita, waktu kita, harta kita, apapun yang kita punya, habiskanlah untuk yang bermanfaat saja. Nah, jadi setiap kita mau melakukan sesuatu, tanyakan pada diri kita, aku ada manfaatnya atau tidak. Sedangkan yang tidak ada manfaatnya saja dilarang, apalagi yang menghasilkan dosa, apalagi yang menimbulkan keburukan, tentu lebih besar lagi larangannya. Nah, waktu kita mau mengerjakan ini, tanya kepada diri kita, nah, kalau aku karajon itu ada tidak manfaatnya? Apa manfaat yang aku ambil? Kalau tidak ada manfaatnya, tinggalkan, Bapak Ibu. Kadang serobok jo kurang gitu kan, nah, mau lama-lama sampai berjam-jam, itu tidak ada isinya sama sekali, sio-sio, Bapak Ibu. Nah, lebih baik ditinggalkan, ya kan? Nah, kalau 5 menit, 10 menit masih wajar lah. Aku sampai berjam-jam. Nah, tinggal aktivitas kita yang lain, nah, maka merugi. Bapak Ibu, semoga Allah jadikan kita orang yang sibuk dalam kebaikan dan mampu memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu seketik dari ambo Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.